Halo teman-teman politisi muda dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan aku Devi Indriana. Dan di video kali ini aku akan membahas beberapa tips penting agar kalian bisa bangkit dari titik nol di kehidupan kalian. Sebelumnya jangan lupa ya dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami bisa memberikan tips-tips bermanfaat lainnya. Oke, tips untuk bisa bangkit dari keterpurukan atau dari titik nol di kehidupan kalian yang pertama yaitu akui kesalahan dan menangislah. Seringkali apapun yang terjadi pada diri kita, tanpa kita sadari kita selalu menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan takdir. Dan tanpa kita sadari ternyata diri kitalah yang bersalah dalam kesalahan tersebut. Akuilah kesalahan tersebut dan menangislah. Ada sebuah kalimat bagus yang berbunyi, menangislah sekeras mungkin dan setelah itu berjanjilah kamu tidak akan menangisi hal yang sama. Barangkali setelah menangis kalian bisa menjadi lebih lega dan bisa berpikir lebih realistis lagi, lebih jernih lagi, dan bisa menemukan solusi untuk kedepannya. Dan tips yang kedua yaitu berhenti sejenak dari segala aktivitas dan rutinitas yang monoton. Misalkan nih, kalian sudah bekerja dari pagi sampai sore. Ketika kalian mengalami keterpurukan ataupun berada di titik nol dalam kehidupan kalian, kalian perlu banget untuk berhenti sejenak dari rutinitas itu. Karena apa? Karena diri kita perlu waktu, perlu ruang untuk bisa mengekspresikan diri dalam keadaan terpuruk sekalipun. Nah, tips yang ketiga yaitu pergilah berlibur. Berlibur ini jangan dikategorikan untuk berlibur yang mahal ya, karena berlibur ini bisa saja pergi ke tempat-tempat di mana bisa membuat diri kalian lebih tenang. Contohnya ke pantai, atau mungkin ke taman, atau bisa juga ke kolam-kolam ikan, dimanapun tempat yang bisa membuat kalian merasa damai, merasa lebih rileks, dan bisa berpikir lebih baik lagi daripada sebelumnya. Tips yang keempat yaitu mengevaluasi diri. Seringkali kita lupa bahwa diri kita itu perlu dievaluasi. Apalagi setelah mengalami kejadian yang sangat menyedihkan, yaitu berada di titik nol dalam kehidupan kalian. Evaluasi ini berguna banget untuk mengetahui bagaimana langkah kalian selanjutnya setelah terjadi penurunan ataupun keterpurukan sampai kalian bisa berada di titik nol. Misalkan, contoh ya, kenapa sih usaha kita bisa macet? Nah, di situ kalian harus evaluasi. Mungkin karena ketidakdisiplinan kalian, atau mungkin kalian lupa mengupgrade bisnis kalian sehingga kalian tidak bisa bersaing dalam bisnis kalian. Atau bisa jadi karena kalian kurang bekerja sama dengan orang-orang yang ada di bisnis kalian sehingga bisnis kalian bisa macet. Tips yang kelima yaitu membuat perencanaan ke depan. Setelah tadi mengakui kesalahan, terus kalian sudah berlibur, sudah mengevaluasi diri, nah saatnya kalian harus membuat perencanaan ke depan. Misalkan di bisnis kalian cuma ada A, B, C, kalian mungkin bisa tambah D, E, F. Atau mungkin bisa ke diri kalian sendiri untuk berangkat lebih pagi, lebih banyak membaca literasi-literasi yang berhubungan dengan bisnis kalian. Jadi kalian bisa tahu apa-apa aja sih yang kurang dalam bisnis aku sehingga bisnis aku tuh biar nggak macet gitu. Tips yang keenam yaitu cobalah bercerita kepada orang yang tepat. Nah, biasanya ketika kita mengalami hal yang buruk ataupun berada di titik nol, itu kita butuh banget orang yang bisa mendengarkan. Ya, setidaknya mendengarkanlah, nggak usah memberikan solusi. Itu akan berdampak sangat baik untuk mental kita agar kita lebih siap melangkah ke depan, tentunya dengan ujian-ujian yang lain. Jangan lupa ya, ceritalah dengan orang yang tepat. Tips yang ketujuh yaitu jangan lupa bersyukur dan belajar dari pengalaman. Nah, bersyukur ini maknanya sangat luas banget ya. Bersyukur ini bukan hanya mengucap alhamdulillah, tapi juga
dengan tingkah laku kita, dengan sikap kita, dengan cara kita memperlakukan sesuatu yang memang patut untuk disyukuri. Contohnya nih, mungkin kalian mempunyai barang yang sangat berharga dan kita patut bersyukur dengan cara menjaganya, merawatnya, dan tentunya menggunakannya dengan baik. Itulah cara bersyukur yang tepat. Dan belajar dari pengalaman, yaitu kalian sebisa mungkin jangan melakukan kesalahan yang kemarin. Misalkan kalian kurang disiplin, jadi kalian sebisa mungkin harus lebih disiplin. Atau mungkin kalian harus lebih berinteraksi dengan orang-orang yang ada di bisnis kalian, yaitu harus kalian lakukan. Jadi belajarlah dari pengalaman yang kemarin. Oke teman-teman politisi muda, itu tadi tips-tips bagaimana kalian bisa bangkit dari keterpurukan atau dari titik nol di dalam kehidupan kalian. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap dukung channel kami untuk bisa mendapatkan tips-tips menarik lainnya. Bye-bye!